ini jadi highlight sebenarnya di banyak media mainstream. Itu karena orang sebenarnya nggak nyangka, Bang. Yeah. Karena kan awalnya ekspektasi menengah ke atas melihat Gibran itu kan agak gimana gitu ya. Sehingga pas dia melakukan kunjungan terus melakukan pidato dengan baik, terus kemudian kita lihat banyak kepala negara yang datang menemui dia, menyalami, Iya, itu ngobrol. penting tuh. Mungkin bayangannya adalah nih malu-maluin. Ya. Tapi saya menduga sebaliknya. Dia ingin menunjukkan bahwa Gibran ini adalah orang yang patut dihormati, diapresiasi. Orang yang dengan berani datang ke sana menjadi seorang wakil presiden Indonesia, akan menyampaikan pesan-pesan Indonesia yang terus terang pidatonya juga keren. Itu maksud saya. Karena itu wajah bangsa Indonesia di luar negeri, dan Prabowo kalau pidato kan meyakinkan. Itu lebih tepat kalau Prabowo yang hadir. Tapi entah kenapa tiba-tiba saja Prabowo seperti menyodorkan panggung gitu untuk nah, lah gitu ya. Kamu tampil lah gitu. Soalnya tim sebelah mungkin kelihatannya udah mulai rame. Oke, halo pemirsa Cokro TV, kembali lagi di acara program Bocor Kasar. Mantap. Hari ini bersama saya Belmondo Scorpio dan dua teman saya, Mas Kajito dan Bang Ade Armando. Siap. Sehat selalu Bang, sehat selalu. Sehat. Amin. Hari ini kita mau bicarakan tentang yang pastinya lagi ramai dan banyak juga disindir-sindir dan dihina netizen. Siapa lagi kalau bukan wakil presiden terbaik, kata Ade Armando. Mas Gibran Rakabuming Raka yang kemarin datang ke acara G20 di Afrika. Ya, Selatan. Afrika Selatan, dan banyak ada yang memuji tentunya, ada juga yang memberikan ya semacam hinaan lah. Karena banyak yang menduga. Karena awalnya banyak yang menduga gini, Bang. Ini bagi orang-orang yang pesimis ya, menduga bahwa Mas Gibran ini kan sebenarnya nggak bisa bahasa Inggris. Kalaupun bisa bahasa Inggris, baca teks. Wah, ini ada aja salahnya, Bang. Itu ada tuh seorang Content creator siapa namanya yang gondrong. Didi Leon Rich. Didi Gondrong. Dia bilang gini. Gimana Mas? Bang Ade? Orang ini sih memang ngarang bener. Dia bilang gini, Pak Gibran akan berangkat nih ketika G20. Oke. Saya yang deg-degan. Dia deg-degan soalnya dia takut bisa nggak ya Gibran tuh ngomong Inggris. Dia ini barangkali bodoh. Orang siapa namanya Didi Leon mungkin nggak bisa ngomong Inggris. Didinya tadi. Si Didinya mungkin. Terus dia menganggap Gibran juga pasti nggak bisa ngomong Inggris. Jadi dia malu. Ya. Ini gimana ya? Orang itu akan berangkat ke Afrika Selatan, diundang sebagai salah seorang pembicara. Paling tidak kan gini, nggak mungkin lah dia berangkat. Taruhlah dia nggak bisa bahasa Inggris, misalnya nih. Gibran sih enggak, Gibran sangat bagus bahasa Inggrisnya. Tapi taruhlah dia itu orang yang nggak bisa bahasa Inggris. Akan latihan nggak sih pidatonya? Ya pastilah. Ya pastilah pidato, apa latihan? Pastilah baca, pasti ada diulang-ulang itu sebelum berangkat. Jadi itu aja udah nggak masuk akal tuh dia membayangkan bahwa Gibran tidak akan bisa berbahasa Inggris. Tapi ini barangkali memang cerminan dari rasa benci. Ya. Jadi kita harus baca ini bukan karena dia betul-betul khawatir, tapi emang karena dia benci. Ada juga yang bilang begini, ini sih kalau kita lihat udah latihan 3 minggu sebelum acara. Ada Bang yang kolom komentar begitu. Tapi ya bagus juga sih. Nah tapi saya mau bilang juga begini, ternyata informasi yang saya dapatkan udah macam bocor halus saya. Kan kalau Gibran ingin menyampaikan pidato di acara G20 apalagi di Afrika Selatan saat bertemu banyak negara-negara lain, itu kan pidatonya pasti disusun oleh Mensesnek, disetujui oleh Pak Prabowo, sehingga yang saya tak ketahui susunan pidato itu dekat sekali, nggak sampai 2 minggu, itu bahkan 2 atau 3 hari gitu. Sehingga bukan sesuatu yang dipersiapkan latihan selama 2 minggu, 3 minggu, sehingga dia harus prepare, harus coach, enggak, itu bukan sesuatu yang begitu. Jadi pidatonya sendiri juga harus di-approval, harus disetujui oleh presiden, sehingga itu dibawa. Dan ketika dia baca itu di sana, itu bukan sesuatu yang dia latihkan selama sebulan lalu, 2 minggu yang lalu kan. Karena memang begitulah isi pidatonya dan begitulah kemampuan bahasa Inggris yang disampaikan oleh Mas Gibran. Nah, ini yang kadang orang-orang mencari terus. Nih di mana nih ya?
Atau jangan-jangan ada ini, kalau candaannya netizen yang gini bang, itu di telinga kirinya ada ini nih mikrofon nih. Nah gitu-gitu bang. Sampai sejauh itu rasa kebencian orang terhadap wakil presiden yang mereka dari awal nggak tahu kapasitasnya tapi mau sesuka hati aja menilai. Iya betul. Nah Mas Gito gimana melihatnya Mas Gito? Ya, itu memang kalau saya melihat ya itu kebiasaan bangsa kita ya, terutama anak-anak muda itu menjadikan bahasa Inggris sebagai standar kecerdasan. Iya, ini terutama anak-anak Jaksel. Oke. Mulai. Enggak, Maaf enggak, ya anak enggak, Jaksel. enggak, Yang ngomong ini Kak Jito ya. Kita nggak di Jaksel juga nih Mas. Oh, kita Jaksel juga lupa ya. Agak Jaksel. Oke. Menjelang Jaksel. Menjelang Jaksel. Artinya bahwa orang bisa bahasa Inggris itu kelebihannya. Saya bisa bahasa Arab, kelebihan juga kan. Tapi bukan berarti saya bisa bahasa Minang. bisa bahasa asing terus menandakan bahwa saya lebih cerdas dari orang yang nggak bisa bahasa asing. Iya. Atau orang yang bahasa Inggrisnya medok lebih bodoh dari orang yang cas-cis-cus Inggrisnya lancar itu. Belum tentu. Ini bukan soal kualitas Gibran ya, saya ngomong secara umum dulu. Ya. Saya pernah ketemu orang yang 20 tahun di Amerika. Ya. Bahasa Inggrisnya medok, Bang. Medok tuh gimana? Medok tuh Jawa banget gitu. Oh iya. Bahasa Inggris Jawa. Ini seperti si orang itu si gondrong itu. Yang tadi itu Didi. kan medok Didik ini. Iya, medok. Medok Jawa maksudnya. Medok Jawa, iya. Bukan medok bahasa Inggris. Iya. Ini medok Jawa, jadi Jawanya keluar. Jadi Mas Gibran ini. Kayak gitu. Dan kita juga nggak apa-apa ya. Gak apa-apa gitu loh. Oke, selanjutnya. Kan pernah ada juga yang dokter itu di luar negeri lama, dia presentasi biasa bahasa Inggris. Ketika dia bikin di Indonesia dicela mana anak tuh Inggrisnya kurang keren gitu. Saya kemana-mana pakai ini katanya. Di sini dicela. Artinya bahwa bangsa kita emang agak kebablasan dalam hal ini. Oke, kritis oke lah. Saya akui lah itu bagus juga ya mengoreksi orang lain yang bahasa Inggrisnya belepotan misalnya, terutama tokoh publik gitu loh. Tapi kan jangan menjadikan itu sebagai acuan bahwa orang yang Inggrisnya oke, jago, pintar terus dia otomatis cerdas, otomatis Iyalah. beres. Belum tentu gitu loh. Nah, terkait Gibran saya melihat justru Gibran itu kan kalau kita berkaca pada pendidikan Gibran dia sekolahnya di luar negeri ya. Jadi sebodoh-bodohnya orang yang sekolah di luar negeri pasti lebih pinter lah dari yang belum pernah ke luar negeri model saya ini yang belum pernah ke Inggris. Seperti Didi itu. Model Didi mungkin gitu loh. Beda banget pasti karena mereka sehari-hari ngobrolnya pakai bahasa Inggris kan setidaknya gitu loh. Nah, saya lihat juga penampilan Gibran Nah, itu mereka mungkin membayangkan nih, Gibran kan sekolahnya di Australia dan di Singapura. Ya. Mungkin mereka membayangkan Gibran ini nggak pernah gaul gitu, jadi dia nggak pernah, bahkan nggak kuliah kali ya dalam bayangan mereka, jadi nggak pernah dengar orang ngomong bahasa Inggris. Ya emang agak bodoh sih. Oke, kembali. Iya. Dan penampilan Gibran juga kalau saya yang di sana dengan usia Gibran yang muda dan dia mungkin belum juga banyak pengalaman untuk tampil di acara sebesar itu kan. Tapi dia percaya diri kok. Betul. Dia pidatonya juga lancar gitu loh. Meskipun mungkin tidak sesuai dengan harapan orang-orang yang mencelanya. Dia berharap mungkin dia Gibran itu seperti orator ulung gitu loh yang Seperti Prabowo kali. ya mungkin seperti Prabowo gitu kan harapan mereka. Tapi Prabowo kan nggak baca teks. Iya. Tapi kan nggak bisa gitu kan, karena orang latar belakangnya juga mungkin beda, terus rasa percaya dirinya juga mungkin belum terpupuk sebagai Keren. Prabowo. Saya bukan mau bilang saya juga lulusan luar negeri nih ya. Iya. Tapi cara bicaranya Gibran itu maaf ya, keren. Bagus. Pronunciation dia itu, artikulasinya itu bagus banget. Sangat jelas ketika dia ingin memberikan tekanan gini loh, Afrika itu akan menjadi sebuah masa depan kan. Itu dengan nada yang kalau saya jadi orang Afrika mendengar dia ngomong begitu, itu akan wah emang nih kita dong masa depan gitu kan. Jadi emang keren, bukan sekedar benar secara gramatikal gitu, tapi bagaimana dia menyampaikannya itu keren. Saya nggak tahu, saya sorry kalau sampai Gibran mulai diajak disebut-sebut. Saya kan seperti Anda bilang, saya selalu menganggap dia tuh wakil presiden terbaik. Ya wakil presiden. Ya saya mau menantang deh siapa yang menuduh dia bukan wakil presiden yang baik gitu ya, yang terbaik. Oke, siapa kalau gitu? Ya. Tapi itu lain kali ya. Lain kali. Sekarang kita kembali ke soal bahasa Inggris ini. Ya, artinya bahwa penampilan Gibran oke lah ya. Kalau kita bandingkan dengan politisi lain misalnya kan dulu pernah ada tuh yang Puan jadi sorotan, belepotan bahasa Inggrisnya. Itu ada videonya tuh, Ada videonya, disandingkan. Heeh. Lama-lama Mbak Puan itu saya juga sedih loh.
itu kok Puan kayak nggak menyiapkan diri ya, Nggak prepare gitu ya. nggak Bang? prepare, Iya. berantakan Betul. kata-kata itu berantakan. Padahal tuh dulu mahasiswanya Bang Ade ya. Ada hubungannya nggak? Saya gimana cara jawab ini? Agak susah Bang Agak kalau susah. masih gitu ngasih pertanyaan. Enggak dia. Nah, di satu sisi juga kalau kita masih bicara tentang pidatonya Mas Gibran di Afrika Selatan kemarin, itu ada yang menyampaikan begini, saking nggak sukanya tuh. Ya Mas Gibran kan sebagai wakil presiden ya sudah memang tugasnya lah seperti itu, biasa aja. Ada yang komen juga, yang bilang luar biasa siapa? Jadi netizen berdebat dengan netizen lainnya. Iya. Jadi ini yang saya apa ya gimana ya? Ini jadi highlight sebenarnya di banyak media mainstream itu karena orang sebenarnya nggak nyangka bang. Iya. Karena kan awalnya ekspektasi menengah ke atas melihat Gibran itu kan agak gimana gitu ya. Iya. Sehingga pas dia melakukan kunjungan terus melakukan pidato dengan baik, terus kemudian kita lihat banyak kepala negara yang datang menemui dia, menyalami, Iya, itu ngobrol. penting tuh. ya. Dan Ya. kelihatan gimana dia itu menerima tidak dengan perasaan canggung Iya. atau apa sih rendah Minder. diri, minder. Enggak kan kayak ngobrol. Ngobrol biasa dia. Iya, dan itu penampilan yang luar biasa. Kalau Iya. kita berkaca dari pertama umurnya Mas Gibran dalam dunia politik. Iya. Itu kan masih 30-an sekian. 38. 38. Iya, 40. Dan dia sebagai representatif bahwa ada anak muda yang berhasil jadi wakil presiden dan ada di kursi dan panggung itu. Itu poin yang menarik kan, Bang? Betul. Betul sekali. Itu orang tidak pernah boleh lupakan. Dan saya rasa ya, Iya. itu kan KTT G20 yang datang ya kepala negara kan. Iya. Iya. Yang saya lihat dia sama Marcon kalau nggak salah ya. Iya, sama Perdana Menteri Jepang juga yang perempuan itu. Betul ya. Jadi orang-orang nomor satunya kan. Iya. Nah mereka datang dan ini sebuah acara resmi yang baik, apa yang bergengsi lah ya. Nah dari Indonesia yang tampil adalah wakil presiden yang baru berusia 38 tahun. Dan tiba-tiba dia muncul dengan bahasa Indonesia yang Bahasa Inggris. bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris, Bang. Bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris se-perfect itu. Iya. Itu kan apa ya? Itu luar biasa. Makanya saya setuju kalau dibilang luar biasa. Nah, kan ada juga netizen-netizen ini atau beberapa orang itu membandingkan antara Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kalau Pak Prabowo memang itu kan gayanya karismatik Ya. Iya. dan apa ya, orator yang baik, memang orator banget lah. Orator, baik ya. dalam negeri atau luar negeri. Ya, dia sekolah di sana Iya. bertahun-tahun di Mas Amerika. Gibran Dari kecil ya? Dari kecil. Dari kecil malah, iya. Mas Gibran dikatakan sebagai punya gaya yang formal, yang pembawaannya lebih tenang. Iya. Nah, kalau ada orang yang membandingkan ini, menurut saya juga nggak fair. Karena masing-masing punya perannya masing-masing. Iya. Satu dengan gaya karismatik dan orator, Mas Gibran dengan gaya formal dan tenangnya. Kalau dibanding-bandingin, kalau netizen coba bentur, karena ada bang yang mencoba membenturkan Iya. antara apa yang dilakukan Prabowo di luar negeri sama apa yang dilakukan barusan Mas Gibran ke luar negeri. Jadi dibanding-bandingkan, ini biasa aja, Prabowo juga lakukan itu. Nah, apa urusannya dibandingkan gitu loh? Kan agak jauh konteksnya kemana-mana tuh. Kamu gimana lihat netizen ini kayaknya ada aja salahnya Mas Gibran. Ada ini. tuh meme-nya banyak itu. Iya. Prabowo disambut pasukan. Sementara Gibran ditambut nggak tahu tuh yang mukul-mukul gitu. Orang Afrika, Orang Afrika Selatan. Betawi itu kan. Iya. Wah, nggak kelas banget ya. Orang ini gimana sih? Seolah-olah mereka memposisikan Gibran dengan Prabowo itu musuhan gitu. Iya. Jadi kalau Prabowo gini, Gibran begini gitu. Iya. Padahal yang menunjuk, yang menugaskan Gibran itu kan Prabowo juga gitu. Nah itu penting deh. Betul. Anda tahu kenapa? Kenapa, Bang? Enggak, saya nanya. Anda tahu kenapa? Enggak, itu kan luar biasa ya. Iya. Saya justru mau nanya Bang Ade, kenapa kok tiba-tiba Gibran diberikan panggung internasional? Saya telepon dulu. Pak Prab. Ini kenapa Gibran yang dikirim? Pak Kancil. Kok Kanjil? Oke, gimana terus Mas? Ya. Jadi tadi Enggak, Anda juga nggak tahu ya? Nggak tahu, saya nggak tahu. Kenapa dia yang dikirim? Sorry, saya mau komentar sedikit Ya, soal Karena itu. di antara Tapi kita nanti. nih nggak ada yang pejabat eselon 1 di istana, Bang. Jadi nggak tahu informasi Oh, apa. sudah nggak ada. nggak punya akses. Nggak punya nggak ada akses. telinga kita. Enggak, di media juga nggak ada yang menjelaskan ya. Iya. Kenapa Prabowo memerintahkan? Alasannya kalau di media Prabowo berbenturan jadwalnya dengan Dengan? kegiatan di dalam negeri. Ya di mana? Ini pertemuan antara kepala-kepala negara di Afrika Selatan G20. Ya, alasan resminya dari istana begitu, Pak. Jadi Prabowo di saat yang sama punya jadwal yang sudah dijadwalkan jauh-jauh hari dan nggak bisa digeser. Katanya begitu. Saya nggak tahu kegiatannya apa di sana, nggak disebutkan.
Nah, Tapi tadi yang saya bilang saya mau komentar gimana? karena Anda ternyata nggak tahu. Tadi saya berharap Pak Jito dong. Bang, memang dia siapa sih Bang? Kita cuma host Cokro TV Bang. Saya pikir punya jaringan-jaringan. Enggak. Ternyata nggak punya. Nah gini, saya mau bilang kayaknya ini lagi-lagi penonton jangan terlalu menganggap ini kebenaran yang nggak bisa diperdebatkan. Saya duga Pak Prabowo tuh seperti ingin memberi panggung buat Gibran, ya. Bukan menjerumuskan, jadi kebalikannya ya. Jadi kalau si Gondrong tadi, Didi itu kan membayangkan akan mempermalukan kan. Ada yang komen gitu bener. Ada Dia sebut itu mempermalukan ya. Iya. Jadi dikirim oleh si Pak Prabowo. Mungkin bayangannya adalah nih malu-maluin. Ya. Tapi saya menduga sebaliknya. Dia ingin menunjukkan bahwa Gibran ini adalah orang yang patut dihormati, diapresiasi. Orang yang dengan berani datang ke sana menjadi seorang wakil presiden Indonesia, akan menyampaikan pesan-pesan Indonesia yang terus terang pidatonya juga keren, ya. Sampai ke sana untuk membangun bukan support tapi kepercayaan publik lah terhadap Gibran sebagai wapres yang patut dihormati, dipercaya. Saya duga ya. Karena kalau enggak, kenapa dong Prabowo harus mengirimkan Gibran? Ini acara yang sangat penting. Gitu kalau itu pendapat saya. Gimana kalau analisa kamu gimana tentang pengiriman Mas Gibran ini? Itu salah satunya ya, saya setuju seperti kata Bang Ade itu cara Prabowo memberikan panggung. Karena selama ini kita lihat nama yang selalu dijadikan rivalitas Gibran ya untuk nanti 2009 itu AHY. Jadi timnya AHY sudah mulai kelihatan di media gitu kan, memposisikan bagaimana dia berpidato, banyak juga yang kemudian menyusun narasi-narasi semacam ini bahwa antara Prabowo dengan Gibran itu seperti ada jarak. Nah, itu seperti AHY diberikan porsi yang lebih khusus, kayak kira-kira gitulah. Dan di timnya AHY ada yang menyebut Syafri pendukungnya kayak gitu kan, ada yang apa? Sebagai orang yang membackup AHY untuk dipropos. Jadi itu ya, itu narasi di medsos saya baca begitu ya. Nah, ini kan kalau saya membaca ini agak susah menganalisis di mana Prabowo berpijak hari ini gitu loh. Di satu sisi ada kedekatan dengan AHY, dengan Syafri dan lain-lain. Di sisi lain Prabowo selalu mengulang-ulang saya dengan Pak Jokowi itu hopeng, baik-baik saja. Dan jarak dengan Gibran juga gak ada gitu. Contohnya di KTT itu adalah salah satu jawaban telak untuk para netizen, orang-orang yang tim lain yang menggoreng bahwa Gibran dengan Prabowo itu berjarak gitu. Tiba-tiba saja Prabowo memberikan porsi, ya sudah kamu ke sana Afrika Selatan. Padahal sebenarnya acara di dalam negeri menurut pengakuan istana kan itu kan bisa dibatalkan. Kan lebih penting itu sebenarnya. Itu maksud saya. Karena itu wajah bangsa Indonesia di luar negeri, dan Prabowo kalau pidato kan meyakinkan. Itu lebih tepat kalau Prabowo yang hadir. Tapi entah kenapa tiba-tiba saja Prabowo seperti menyodorkan panggung gitu untuk nah, lah gitu ya. Kamu tampil lah gitu. Soalnya tim sebelah mungkin kelihatannya udah mulai rame. Oke. Mulai terganggu nih. Iya, ini kamu dong yang muncul. Kalau saya membacanya beda lagi, Pak. Gimana? Kalau saya membacanya selama masa kepemerintahan Pak Prabowo kan memang dulu selalu kita bahas identik keluar negeri terus gitu. Ada apa-apa keluar negeri gitu kan. Barusan dia pergi ke beberapa negara, udah mau pergi lagi ke Afrika Selatan. Mungkin untuk menurunkan intensitas kepergiannya keluar negeri dan meningkatkan agenda-agenda yang sifatnya di dalam negeri, sehingga itu bisa menjaga keseimbangan yang kalau kita perhatikan agenda-agenda Pak Prabowo. Jadi maka dari itu Mas Gibran juga diberikan kesempatan, karena sebelumnya kesempatan yang miliki Mas Gibran itu kan kesempatan dalam negeri aja. Mas Gibran jarang betul dapat kesempatan di luar negeri. Untuk menjaga keseimbangan itu, mungkin Pak Prabowo mulai memperhitungkan agenda-agenda yang bisa dibaginya ke wakil presidennya. Dan ini untuk membantah juga kalau misalnya ada orang-orang yang mengatakan Mas Gibran diparkir sama Pak Prabowo, nggak mungkin diberikan kesempatan untuk menggantikan kursi presiden di agenda-agenda besar. Maka dari itu Pak Prabowo mencoba membuktikan, nih Gibran saya berikan kesempatan, sehingga dia muncul gitu. Tapi saya sih merasa tetap Prabowo merasa perlu untuk memilih acara sebesar G20. Jadi kan dia bisa saja di
ada acara lain ke luar negeri di mana dia mengunjungi negara mana gitu ya. Ya udah Gibran aja yang berangkat gitu kan. Tapi kalau acaranya itu misalnya nggak penting, kan kaum nyinyir ya kan bilang ya dikirim sih, cuman ke sana gitu kan, cuman kemana, duduk tetap pelongo gitu kan, tetap nggak pidato kali ya. Nah kalau ke G20 menurut saya itu ada dimensi meningkatkan kepercayaan, membangun kepercayaan. Jadi memang dengan sengaja nih Pak Prabowo saking berusaha menunjukkan bahwa nggak ada persoalan loh saya sama Gibran. Gibran nih adalah orang yang betul-betul saya pilih sebagai wakil presiden. Karena kan selama ini kan narasinya adalah bahwa sebetulnya Gibran itu dipaksakan masuk oleh Pak Jokowi kan. Titip anak saya supaya jadi wakil presiden. Padahal nggak ada begitu. Nah, yang lebih menarik juga nih Bang, ini bukan menarik sih, ini menyedihkan. Di beberapa kanal media sosial sekarang mulai ada semacam framing kalau Gibran tuh sebenarnya lagi dibuat AI tuh. Bukan Gibran ngomong beneran. Tapi itu AI. Wah, ini tuduhan yang parah nih. Ini rekaman ini rekaman. Ada lihat kan, Bang? Dirubah-rubah lah pakai jadi bahasa Cina, jadi bahasa ini, bahasa. Jadi mulai ada semacam framing. Kalau apa yang dilakukan oleh Mas Gibran itu bukan sesuatu yang real dia laksanakan di Afrika Selatan, tapi ini hasil dari pembuatan AI. Sehingga ini tujuannya untuk menyasar orang-orang, wah ini sih AI, wah ini sih. Kan sekarang banyak tuh. Dan susah tuh kadang dibedain kan. Wah ini AI atau enggak, ini AI atau enggak. Mulai ada tuduhan dan framing semacam itu. Kamu gimana Mas lihatnya? Ya, itu sekali lagi saya menganggap sebagai gerilya kelompok orang-orang yang ingin mencuri panggung di 2029 seperti yang saya sebut tadi ya. Saya nggak perlu mengulang namanya lagi. Analisa politik. Siapa tadi? Dan saya melihat juga timnya sudah mulai banyak ya beredar bikin konten-konten di media sosial. Artinya ada irisan bahwa ini orang ini di satu sisi memuji-muji program Prabowo gitu ya. Di sisi lain mencaci Jokowi, Luhut, siapapun yang berafiliasi dengan Jokowi lah, Gibran atau orang-orang yang dekat dengan Jokowi dulunya yang sekarang masih ada, itu juga dicaci maki di medosnya. Saya baca kan, ini orang afiliasi kemana sih? Oh ternyata sih yang digadang jadi cawapres 2099 gitu. Oh kesana larinya. Nah saya melihat ini sebagai sebuah bukan ancaman ya rivalitas tadi, bahwa orang-orang ini memang sudah bekerja mulai sekarang. Makanya saya nggak ngerti apakah di kubunya Gibran juga sudah membuat hal-hal serupa, karena serangan-serangan tadi semakin masif hari ini. Bahkan saya melihat tuh belum lama ini juga ada yang mengkonfrontir antara Jokowi dengan Syafri. Ini agak aneh ini ya, terkait bandara yang di Morowali itu Bang, bandara. Oh iya. Itu Syafri marah-marah dan pokoknya gitulah. Saya nggak tahu apakah ini memang terafiliasi ke Syafri atau orang-orang yang sok-sok mengaku ini Syafri gitu kan, sebagai orang yang menantang ininya Jokowi. Bandara di situ nggak ada pengawasnya, nggak ada bea cukai, nggak ada macam-macam lah. Tapi kan nggak disebut nama Jokowi. Nggak disebut tapi fotonya ada di situ, mukanya. Oke. Itu kan di podcast ini ya, di apa namanya? Di mana? Itu sumber aslinya itu di podcast mana itu namanya, majalah itu loh, Forum. Oh Forum Keadilan. Itu ada tuh ini ya, rujukannya. Sumber itu tuh kebohongan. Sumber podcastnya di situ. Jadi bukan ke Forum Keadilan tuh emang isinya penuh kebencian terus. Dan sekarang tambah kuat Bang. Backingnya siapa itu Bang? Saya rasa aja. Nanti dulu kita bahas backing Anda itu ya Mas Kajito. Kita minta tanggapan Bang Adarmando dulu kan. Kalau Anda mulai gitu kita juga nanti dituduh nih backingannya siapa. Kan kita backing sendiri-sendiri ya. Backing kita Tuhan yang Maha Kuasa. Enggak, tapi itu menarik memang. Ini kelihatannya, ini kan gini, kita lihat nih perjalanan pertarungan politiknya. Kelihatannya kan cerita tentang ijazah palsu akan dengan segera selesai. Bukan selesai tuntas ya, tapi selesai dengan diajukannya Roy, Rismond, Tifal, siapa namanya yang Rizal Fadila, bla 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 ke pengadilan. Dan hampir pasti kesimpulannya adalah antara lain tidak terbukti bahwa ini ijazah palsu kan. Kalau udah gitu kan orang tetap bisa debat, tapi udah selesai dong. Apalagi kalau ini bukan mendoakan nih, kalau Roy Suryo sampai akhirnya masuk penjara dulu ya, 4 tahun gitu misalnya, kan nggak ngomong lagi paling tidak. Tapi saya tidak mendoakan loh Mas Roy, maaf.
Cuman kayaknya sih. Oke. Nggak, ntar dulu. Kita belum ngomong. Belum ngomong, ini baru pengantar Bang, nih. saya cuma oke. Silakan Bang. Lupa Silakan. ini. Silakan Bang. Ini selesai nih. Kan orang-orang yang selama ini terus menerus mengangkat kata-kata itu kan penting nih, karena saya orang komunikasi ya. Kalau narasi itu terus diulang-ulang, maka akan diterima sebagai kebenaran kan. Nah, bayangin orang tidak lagi bisa mengulang-ulang atau tidak bisa lagi memperpanjang pembicaraan mengenai ijazah palsu. Dan kemungkinan ijazah palsunya, tuduhan ijazah palsu atau Gibran tidak pernah lulus SMA itu juga akan selesai. Ya. Apalagi kalau Gibran kemudian mengajukan yang menyebarkannya itu ke pengadilan, yang juga udah diadili sebetulnya. Nah, kalau itu selesai, kan harus ada bahan baru dong. Iya. Nah, cari bahan barunya nih rada repot ya. Dilalah Gibran berangkat ke G20. Ngomong Inggris keren banget. Harus dong ini dihajar. Ya, dia nggak kepengen orang tuh sekarang melihat Gibran dengan cara yang berubah. Kalau saya kan memang pengagum Gibran. Tapi kalau orang-orang lain, ketika sekarang dia bilang, oh ternyata dia pinter ya. Ternyata bagus bahasa Inggrisnya. Saya setuju sama Anda yang bilang, atau Anda tadi yang bilang, sebenarnya Inggris tuh nggak penting-penting amat dong, namanya bukan bahasa kita. Iya. Ya. Tapi kan paling tidak nih secara umum, apalagi di anak-anak Jakarta Selatan tadi ya. Iya. Bahasa Inggris tuh kayak indikator utama. Betul. Dia tuh beradab atau enggak gitu kan. Sampai nggak culture-nya gitu. You know. As you know gitu. Oke. Nah, jadi harus diangkat terus nih Mas Kajito. Jadi sangat mungkin. Yang Anda sebut di mana? Morowali ya. Morowali itu Bandara Morowali diangkat lagi baru nih. Barangkali dalam rangka untuk menciptakan image yang buruk mengenai Pak Jokowi. Dicari lagi gitu Bang ya. Tapi saya sih khawatir kalau itu yang diangkat, yang akan dipertanyakan, itu kan Morowali dikatakan tidak nggak ada pengawasan gitu, nggak ada, ya kan? Nggak ada aparat negara di situ ya. Nggak ada aparat. aparat. Kan jangan-jangan orang bisa bilang, lah itu artinya Menteri Pertahanan di masa itu tidak memperhatikan ini, memperhatikan Morowali. Menteri Pertahanan kan Pak Prabowo. Jadi jangan-jangan ini belok nih nanti nih. Kalau fotonya si Pak Jokowi, tapi kalau ini diangkat sebagai isu kan pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab? Dan sekarang kan eranya Pak Prabowo juga. Iya. Berarti dalam setahun nggak ngecek bandara-bandara. Banyak salahnya. Bang, kita geser dulu Bang. Iya. Selain Mas Gibran yang bicara Sebentar dulu. Oh, belum Nanti lagi. dulu. Oh, nah, Jadi dulu. silakan Bang. Enggak, sekarang Anda bilang, jadi selama setahun terakhir ini nggak ngecek Pak Prabowo. Lah Menteri Pertahanan siapa? Syafri. Nah, artinya Pak Syafri kenapa baru sekarang ribut? Iya, oke. Setelah setahun. Enggak ini bercanda aja. Oke, ini Bang. Selain Mas Gibran juga berangkat ke Afrika Selatan dan berpidato menggunakan bahasa Inggris yang memukau tadi, di satu sisi ayahnya Pak Jokowi, jangan kita lupa juga berpidato loh. Ya. Di Singapura. Iya, di Singapura. Iya, acara Bloomberg itu. Iya, betul. Nah, Bloomberg New Economy. betul. Di sana ada juga netizen yang serupa. Apa? Ini sih hancur sih Bapak ini. Ada aja komentar yang netizen yang selalu ingin merendahkan orang lain yang coba hadir di panggung dunia. Salah satunya Pak Jokowi di acara itu. Terutama Pak Jokowi lah. Terutama Pak Iya. Jokowi. Kamu gimana Mas Kajito menanggapinya? Ya itu kan serangan yang gaya lama ya. Jadi orang kita selalu menjadi ahli gestur, ahli mimik gitu ya. Jadi kalau bahasa Inggris medok, pengucapannya nggak pas atau bahkan Diketawain. itu ditawain, disalah-salahin. Oh kamu nggak pantas jadi pemimpin dan seterusnya. Padahal di luar negeri juga orang nggak memperhatikan hal itu. Yang penting kan sampai pesannya jelas, pengucapannya dia ngerti. Si Jinping aja pakai bahasa Cina. Iyalah. Si Jinping juga tetap. Makanya kan tujuan komunikasi tercapai itu yang paling penting. Kan ada penerjemah. Nah, tapi- ada alat malah. Iya, makanya pakai alat bahkan ya. Iya. Nah, itu kan sebuah kebiasaan buruk ya di kita, dan saya rasa ini juga harus mulai kita kritik ya. Jangan dibiarkan. Ini masa orang pidato yang dikritik, ininya kacau, alurnya nggak jelas, pidatonya terlalu singkat lah. Orang di forum internasional mau 2 jam, emang ceramah Habib Rizik gitu. Wah, Kan Wah. sentimen ini. Nah, Enggak. aslinya kelihatan. Artinya kan pas
pasti dibatasi waktunya gitu loh. Dan temanya sudah harus spesifik. Seperti kata Belmondo tadi, itu kan dari Mensesnek sudah ada alurnya, sudah ada bahannya. Ya ini Pak Jokowi. Oh, sorry. Salah. Itu tadi Mas Gibran. kalau Iya, ada ini Pak alurnya. Jokowi. Sorry. Tapi Pak Jokowi juga mungkin ada yang menyiapkan pidato dong. Ya pasti ada Timnya. timnya. Nah, artinya bahwa ketika mereka menyerang Pak Jokowi dan juga Gibran tadi, mereka itu fokusnya pada hal-hal yang receh gitu, yang remeh gitu loh. Bukan substansi. Bahkan saya pernah melihat Rocky Gerung sendiri yang diklaim sebagai seorang profesor meskipun S1 dia ternyata nggak punya ijazahnya ya. Itu juga mainannya receh juga, Bang. Mereka nggak soal substansi. Kalau dia bahas AI-nya yang dibahas Gibran dan ekonomi yang dibahas Jokowi, oke lah masih masuk gitu kan. Tapi yang dibahas gesturnya, bagaimana cara dia Rocky. Iya, Rocky pernah mengkritik itu, tapi pidato Gibran yang lain, bukan yang baru ini ya. Kan masih relate juga, Bang. Artinya orang sekelas Rocky pun yang dianggap dewa juga receh juga, apalagi anak-anak Jaksel tadi yang kita sebut sebagai bagian dari kiblat mereka dalam berbudaya gitu ya, bahwa bahasa Inggris itu harus jadi nomor 1. Kalau orang kamu nggak nge-Inggris, kamu bukan klub kami. Kalau kamu dari peradaban yang berbeda dan seterusnya. Dan ini kan Sementara kita kalau ngomong Inggris paling Yes or no. Bang Ade gimana Bang melihat dia belum selesai. Oh, belum nih. selesai kamu. Saya Bang Ade dulu lah. Bang Ade gimana Bang melihat pidato Pak Jokowi di Singapura kemarin, Bang? Karena ada juga yang bilang gini, ini bos Bloomberg ke Indonesia, kok Pak Jokowinya ke Singapura. Nah, ini kan ada aja persoalan. Bang Ade gimana, Bang? Tapi ini kan dari awal ya sebetulnya. Jadi jangan salah ya. Jokowi itu dipilih sebagai seorang penasehat. Iya. Dan ini dipilih pada saat dia bukan lagi jadi presiden. Maksud saya gini, kalau dia masih jadi presiden, misalnya Pak Prabowo ditunjuk jadi apalah ya, salah satu organisasi besar dunia, ya bisa aja karena mau cari muka, misalnya itu tuduhannya. Ya. Kan pasti, ala ini cuma cari muka nih, karena Indonesia mau di pasarnya mau direbut atau apa. Ini kan dia udah nggak jadi presiden, ya. Jadi penilaian terhadap dirinya itu saya duga adalah sepenuhnya ditentukan oleh pencapaian dia atau kepintaran dia atau gagasan dia. Nah, Bloomberg ini adalah sebuah organisasi besar di Amerika Serikat. Pemiliknya apa Bloomberg gitu ya, saya lupa nama depannya. Iya, nama pemiliknya ya. Dan dia memang memfokuskan perhatian pada pengembangan ekonomi di era baru gitu loh. Misalnya era baru itu apa? Karena kehadiran digital AI. Bagaimana ini akan mempengaruhi ekonomi? Pengaruh dari lingkungan, perkembangan lingkungan mutakhir, global environment gitu, go green, bla bla bla. Ini apa dampaknya nih terhadap ekonomi dunia, ya? Atau lagi pada teknologi, ya? Apakah teknologi akan mempengaruhi ekonomi dunia? Juga geopolitik, pertarungan antara Rusia dengan Ukraina, Cina dengan Amerika, bla bla bla. Jadi ini organisasi yang serius. Dia memilih sejumlah orang, nggak banyak, kalau nggak salah cuma 20 orang kalau nggak salah dari dunia sebagai para penasehat ini. Dan dari Asia kalau tidak salah, koreksi saya kalau saya salah, itu cuma Pak Jokowi. Kemudian kalau nggak salah dari Jepang apa ya? Singapura ada. Singapura. Tapi negara-negara lain kayak Asia Tenggara, Indonesia, Singapura salah satu ekonomi yang kuat kan? Ya udah itu. Asia Barat segala macam, Asia Timur saya rasa Jepang, Korea Selatan gitu ya. Jadi kita levelnya tuh di level Jepang, Korea Selatan, Singapura gitu ya. Udah di level atas. Dan mereka nggak akan milih begitu aja Pak Jokowi sebagai penasehat kalau Pak Jokowi sendiri tidak dianggap sebagai orang yang patut didengar pemikiran-pemikirannya. Jadi dia dipilih. Tapi itu aja udah dihina-hina. Ini pura-pura nih ya. Coba nyeneng-nyenengin hati Pak Jokowi. Emang buat apa? Nyeneng-nyenengin hati Pak Jokowi. Nah, itu pertama tuh, dia terpilih sebagai salah seorang penasehat Bloomberg New Economy aja nggak dihargai. Ya. Kedua, dipanggil, diundang. Jadi pembicara nih di Bloomberg New Economy. Dihina-hina lagi. Dia bilang Bloombergnya datang ke Indonesia, ketemu Pak Prabowo. Jadi kayaknya nih sengaja disingkirkan dulu dari Indonesia
supaya Bloomberg-nya ketemunya sama Prabowo, nggak ketemu Jokowi. Untuk apa, bro? Bukannya bagus malah bareng-bareng. Iya, iya, iya. Pasti ada alasan-alasan sederhana. Apa pentingnya untuk selalu ada di Indonesia misalnya? Ya, jadi ya begitulah capeknya kita menghadapi si Gondrong dan kawan-kawan ini. Pembenci-pembenci Pak Jokowi dan Mas Gibran ini memang begitu gitu. Memang begitu. Sampai level dimana ya kalau buat saya orang pintar Anda nggak hargai. Saya misalnya bisa saja tidak suka dengan, saya lagi mencari nama orang pintar yang saya nggak sukai di Indonesia ini. Nggak tahu bahkan ya. Roy Suryo misalnya. Ya, jangan Roy Suryo dong. Jangan. Dokter Tifa kalau gitu. itu semua sama masih Gondrong itu. Levelnya itu level agak agak-agak Oke. agak-agak bodoh. Mas Gito. Cuman maksud saya gini, kalau ada orang pintar, kita nggak setuju sama misalnya garis politiknya gitu ya. Saya lagi berpikir taruhlah dari PDIP siapa orang pintarnya, misalnya. Siapa? Nggak ketemu juga ya. Saya lagi berpikir apakah Hasto, Bang Hasto. Nah, kalau Hasto pinter, misalnya, Iya. misalnya dia bikin disertasi, Iya. bagus, kan dia bikin disertasi tuh. Ya belum lama nih bikin dia. Iya, sebelum rame-rame kan dia katanya selesai lulus kan di UI kalau nggak salah kan. Kalau itu, tapi saya belum baca. Tapi saya mau bilang ini, kalau bagus, saya nggak suka sama Hasto, tapi disertasinya bagus, saya akan bilang bagus ini, Iya. patut dibaca ini. Kalau bagus. Kalau bagus, saya kayak misalnya apa bukunya si Roy dan kawan-kawan itu, White paper. white paper itu, kalau itu bagus, saya akan puji. Sayangnya jelek, jadi nggak bisa dipuji. Oh gitu. Oke. Nah kembali ke tadi, nah ini Pak Jokowi sama anaknya Gibran, itu yang satu ke Singapura Bloomberg New Economy, satu ke KTT G20. Iya, Afrika Selatan. Ya ini dong, diterima aja, nggak usah dikomentarin. Kalaupun nggak mau dipuji-puji, yang muji-muji kita aja deh. Iya. Kalian nggak mau muji-muji nggak apa-apa. Kita aja yang muji gitu. Kita aja yang muji. Tuh jangan ngejelek-jelekin dong. Oke. Ini kelihatan minder warde. Kalau orang Belanda tuh bilang penyakit rendah hati, Inlander. rendah diri. Iya, bukan inlander, minder warde. Mas Kajito, Ya. kasih dulu pesan-pesan akhir kepada Oke, para siap. pembenci yang udah tulen sekali pembenciannya ini. Ya memang netizen tuh kadang-kadang jahat, Bang. Seperti yang Pak Jokowi ke Singapura tuh katanya bayar 200 miliar. Bayangin. Adanya tuduhan. Yang bayar Jokowi. Jokowi Goblok. demi tampil di panggung internasional bayar. Astagfirullahaladzim. Jahat banget gitu, Bang. Dan itu beredar, Bang. Saya menduga bahwa Bayar memang 200 miliar. iya. Itu di WA itu beredar narasi semacam itu, Bang. Ya meskipun bukan dalam artikel ya. Kok bisa sih komentar. kamu dalam grup itu? Ya kan memang nyemplung di mana-mana. Artinya bahwa Oh my God. saya menduga ini orkestrasi disengaja, sebagaimana satu tadi calon wapres masa depan tadi yang terus menggiring Gibran ke pojokan, udah tampil bagus, percaya diri, bahasa Inggrisnya juga oke, masih juga dicari-cari celah gitu ya. Jokowi yang ke Singapura masih juga bayar itu gitu kan. Itu kan jahat banget. Dan ini memang menurut saya kebiasaan yang buruk ya. Saya nggak tahu gimana solusinya, tapi itu udah bikin medsos kita memang hancur banget ya gara-gara itu. Jadi kita yang ingin berpikir positif aja lah. Misalnya ada kasus kemarin yang dirut BUMN yang di KPK itu yang dipenjara gara-gara bikin IRA gitu kan. ASDP. ASDP. Kan saya sampai nggak dapat berita, kalau nggak saya lihat LA-nya Bang Adi, saya nggak ngeh itu kegiatan itu. Kemudian saya baca juga tentang Ferry Irwandi bahas itu juga, akhirnya saya ngeh, ada hal-hal penting semacam ini terlewatkan gitu. Gara-gara kita tuh sibuk dengan isu-isu receh, sibuk dengan memojokkan Gibran dengan pidatonya kecepatan lah, yang receh lah, yang nggak alurnya nggak jelas, sibuk dengan Jokowi yang katanya bayar lah, kan katanya orang Bloomberg-nya kayak ini lah, itu ngapain gitu loh. Sementara hal-hal besar yang mestinya butuh perhatian kita malah luput gitu. Jadi saya berharap memang
apa ya istilahnya, muncullah orang-orang kritis di medsos itu yang ikut menjernihkan minimal lah. Anda nggak harus bela Gibran, Anda nggak harus bela Jokowi, Anda nggak harus bela siapapun lah di sana. Tapi kalau ada hal-hal kayak gini yang nggak ada sumbernya, tiba-tiba menuduh Jokowi ini itu, Gibran itu kan harus diluruskan. Karena itu merusak akal sehat. Kira-kira gitu. Setuju. Oke, gimana Bang? Saya setuju aja lah. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih Bang banyak. Ade Armando, Ya. terima kasih Siap. banyak Mas Kajito. Dan terima kasih banyak pemirsa Cokro TV, pantengin terus episode. Tapi saya yakin kalau penonton Cokro TV itu yang kayak kita lah, berpikir lurus, sehat. Kita juga harus menyampaikan ini agar tidak menjadi bola liar atau bola panas yang tersebar kemana-mana atas tuduhan-tuduhan yang nggak jelas ini. Sekali lagi terima kasih, pantengin terus Bocor Kasar episode selanjutnya. Sampai jumpa. Thank you.